isim mausul. Untuk jamak muannas bisa allai, bisa allati. Ya, bisa pakai tak, bisa pakai hamzah. Dan para perempuan yang yaisna, yang mereka itu sudah yaisa, sudah terputus dari haid, minal mahid, dari istri-istri kalian, dari istri-istri yang dicerai. Ini rutabatum, jika kalian ragu, ya maksudnya apa iddahnya, ya sampai kapan, berapa lama, maka kata Allah fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka iddah mereka itu 3 bulan. 3 bulan. Ini untuk wanita yang pernah haid, ya kemudian putus, berhenti. Ini yang kita bilang apa kemarin, menopause. Entah karena sudah tua atau memang karena ada sebab yang lainnya. Ya, karena belum tentu ya, mungkin ya masih muda tapi ada sesuatu yang dengannya haidnya terputus. Ya, tidak keluar lagi sama sekali. Ya, baik. Begitu pula wallai lam yahid, dan begitu pula para perempuan yang belum haid. Belum haid. Ingatnya bukan balik ya, belum haid. Haidnya jadi ukuran. Dan ada perempuan dia sudah balik tapi belum haid. Ada enggak? Karena dalam pembahasan fikih, ciri-ciri balik itu bukan hanya haid untuk wanita. Yaitu ada yang pertama namanya, yang pertama ini, keluar darah haid. Keluar darah haid dia sudah balik. Yang kedua, ciri balik adalah mimpi basah. Ya. Seorang mimpi berhubungan kemudian keluar air mani, ya. Maka dia sudah balik. Walaupun dia perempuan. Karena perempuan juga mimpi basah sama seperti laki-laki. Bisa dipahami? Bukan ngompol ya, ngompol lain lagi. Jadi ngompol, anak-anak juga ngompol kalau kecil. Yang ketiga, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini juga balik. Ya, walaupun dia belum haid, sudah tumbuh, ya jangan kita jadikan satu tanda ini jadi acuan. Banyak tanda-tanda yang lainnya. Misalnya ada seorang anak perempuan sudah 12 tahun, belum haid. Ya, ternyata ditanya, ya sudah tumbuh rambut atau belum? Ternyata sudah ada. Maka kita katakan sudah balik. Sudah balik. Atau yang terakhir paling minimal, kalau tidak ada tanda-tanda ini, tidak ada haid, tidak ada mimpi basah, yang juga tidak ada tumbuh rambut di sekitar kemaluan, maka dia genap berumur 15 tahun. Jadi bahas di pembahasan fikih. Saya paham ya. Oleh karena itu Syekh As-Sa'di rahimahullah itu menyebutkan, jadi wallahi lam yahidna ay as-sigharul lati atau as-sigharul lati lam ya'tihinnal haidu ba'du. Itu anak-anak perempuan yang masih kecil yang memang belum pernah haid sama sekali. Ini satu. Yang kedua, wal balighatu allati lam ya'tihinna haidun bil kulliyah. Atau anak yang sudah balik, ya perempuan yang sudah balik tapi belum haid secara sempurna. Maka ini iddahnya sama dengan wanita yang menopause. Berapa? 3 bulan. Ya, maksudnya apa? Kalau dia dicerai, ya dia orang nikah, kemudian wanita ini dicerai, ya, maka iddahnya 3 bulan. Baik, kita baca tafsirnya. Ai wan nisaul mutallaqatu. Coba lihat di ayat langsung isi mausulnya. Wallai. Ya. Wanita-wanita yang yaisna. Siapa yang dimaksud? Yaitu an-nisa al-mutallaqat, yaitu para wanita yang dicerai oleh suaminya. Ya, dicerai oleh suaminya. Karena yang mencerai itu cuma suami. Ya. Kalau nanti istri minta pisah itu lain lagi bahasanya, bukan tolak namanya. Namanya khulu'. Jadi ini para perempuan yang dicerai oleh suaminya, allati yang
inqata'a anhunna damul haidhi, yang terputus dari mereka damul haid, darah haid terputus. Apa maksudnya terputus? Pernah haid terputus, itu maksudnya. Pernah haid tapi terputus. Likibari sinnihinna, ya, darah haid itu terputus karena tuanya umur mereka. Ya, karena tuanya umur mereka. Baik. Kalau Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sebabnya likibarin au ghairihi. Entah karena sudah tua atau sebab yang lainnya. Intinya terputus. Iya. Dia dari remaja haid, ya, balik haid, kemudian mungkin karena sudah berumur 45, 50, atau lebih atau kurang dari itu, berhenti haidnya. Ini namanya apa? Al-ayisat, bahasa Arabnya. Orang-orang yang yaisna, para perempuan yang sudah menopause. Bisa dipahami? Atau sebab yang lainnya. Ini rutabatum. Jika kalian ragu, apa maksudnya? Ai in syakaktum falam tadru mal hukmu fihin. Jika kalian ragu dan kalian tidak mengetahui apa hukum tentang mereka, karena ini sudah tidak haid. Ya, sudah tidak haid. Pernah haid, sudah terputus haidnya. Adapun yang di surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai suaminya itu menunggu terhadap diri mereka 3 kali quru. 3 quru. Ini bagi siapa? Bagi wanita yang masih haid, ini sudah terputus. Bagaimana hukumnya? Maka Allah jelaskan. Allah jelaskan fa'iddatuhunna, maka iddah mereka, hunna kembali ke mana? Hunna kembali ke mana? Ke wallahi ya'isna minal mahid min nisa'i. Itu para perempuan yang sudah menopause. Maka iddah mereka salah satu asyhur. Iddah mereka 3 bulan. Bisa dipahami? Kemudian Allah melanjutkan wallahi lam yahid ay was-saghiratu allati lam yahidna. Dan para perempuan yang masih kecil yang belum haid. Fa'iddatuhunna salasatu asyhurin kadzalika. Maka iddah mereka, hunna di sini kembali ke mana? Fa'iddatuhunna di tafsir kembali ke anak kecil yang belum haid. Maka iddah mereka juga sama, 3 bulan. Kadzalik. Ya, sama dengan wanita-wanita yang sudah menopause. Ya, sudah 2 ya, sudah 2 perempuan. Kemudian yang ketiga, wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil. Ajaluhunna, ya, ajal mereka maksudnya masa iddah mereka ayyadhna hamlahunna. Itu ketika mereka melahirkan bayi yang mereka kandung. Ini melahirkan, ya, mau melahirkan normal, ya, sesar, mau cukup waktunya, prematur atau bahkan lebih, ya, bayinya 1 atau kembar 2, kembar 3, ya mat, ya, intinya melahirkan. Ya, melahirkan ini sekali lagi tidak harus sempurna, mungkin saja prematur, ya, tidak sampai 9 bulan, mungkin 6 bulan, 7 bulan keluar anaknya, ya sudah, ya, boleh menikah, ya, sudah, maksudnya sudah habis iddahnya, berarti dia sudah bukan istri suaminya lagi, sudah mantan, ya. Tapi posisi masa iddah itu masih istrinya, masih suaminya. Tapi pas setelah melahirkan, ini sudah mantan. Ya, si istri boleh menikah lagi. Sekarang saya tanya, kalau suami gimana? Boleh menikah? Hah? Ya, jangankan istrinya mau dicerai, ya, masih dipegang saja bisa tambah 3. Tapi ini, yang masalah ini si istri, karena tidak ada istri seorang wanita yang boleh memiliki lebih dari 1 suami. 1, nggak boleh 2, 3. Kalau kita boleh. Itu selalu kita bahas istri yang punya iddah. Tapi subhanallah para ulama ya, saking dalamnya mereka
memahami itu menyebutkan sebuah permasalahan. Seorang lelaki yang punya iddah, siapa yang bisa sebutkan? Ini munasabah saja ya, saya kasih. Banyak orang ngantuk. Banyak ngantuk lapar. Ah, siapa yang sebutkan laki-laki yang dapat iddah dia? Tidak boleh menikah. Ada bisa sebutkan? Pernah dapat ini? Katakan, jangan takut-takut. Sudah? Tidak ada bisa jawab? Nah, saya jawab sendiri. Itu seorang laki-laki yang memiliki 4 orang istri. 4 istrinya ya, 4 istrinya. Dia cerai salah satunya. Pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat kah, dicerai salah satunya. Ya. Ketika dicerai salah satunya kan berarti apa? Ini yang dicerai masih istrinya atau bukan? Masih istrinya. Berarti dia menunggu juga. Dia tunggu istri yang dicerai ini sampai selesai iddah, baru boleh ditambah 1. Kalau mau tambah, ya. Kalau sudah kapok, ya 3 saja. Bisa paham ini? Ini dikatakan oleh para ulama ini laki-laki punya iddah. Ya, bukan iddah secara langsung, cuma karena dia menunggu istrinya yang dia cerai ini, paham ini? Sampai selesai iddahnya, baru dia boleh menikah lagi. Ya, karena selama masa iddah ini tidak boleh ditambah lagi. Ustaz, istri sudah cerai itu. Ya, mau ketambah lagi. Tidak boleh. Kita bilang apa? Itu istri masih masa iddah. Kau masih berstatus 4 istri. Kapan kau tambah kau dosa? Ya, berbeda kalau selesai masa iddah, maka dia sudah bukan istrimu lagi. Maka posisimu, statusmu 3 istri. Boleh tambah 1. Itu disebutkan di kitab fikih ya. Baik. Jadi ini perempuan yang ketiga adalah wanita hamil. Perhatikan tafsirnya. Wadzawatul hamli wa ulat, ya. Ditafsirkan wadzawat. Ya. Karena ulat ini apa? Hah? Sama ulul ilmi, ulul albab. Ini artinya yang memiliki. Ya, dzawatul hamli itu wanita hamil minan nisa'i iddatuhunna, iddah mereka ayyadhna hamlahun, itu ketika mereka melahirkan kandungannya. Oleh karena itu tidak boleh ya wanita yang dicerai ya, dia hamil baru dia sembunyikan kehamilannya. Tidak boleh, dia harus jujur. Ya, saya hamil atau tidak. Karena ini pengaruh. Ya, pengaruh. Karena wanita hamil tidak boleh menikah. Ya, wanita yang hamil tidak boleh menikah. Coba lihat, istri sah saja kita ya, dicerai. Ya, nanti dia boleh menikah setelah lepas kandungannya. Karena kapan? Dikhawatirkan bercampur. Ya, tidak diketahui siapa bapaknya. Ya, misalnya ada wanita yang dicerai, si fulana misalnya. Ya, dia hamil. Mungkin masih 1 bulan, 1,5 bulan atau 2 bulan, belum kelihatan. Tapi dia sembunyikan, dicerai. Ya. Paham ini? Dicerai. Dia sembunyikan kehamilannya, kemudian menikah lagi setelah selesai masa iddahnya. Ya. Kalau sekarang tidak tunggu masa iddah langsung cerai. Maka anak ini akan disandarkan ke siapa nanti? Ya. Kalau dia paham ini hukum, sudah nih hamil berarti selesaikan kehamilannya sampai melahirkan baru dia boleh menikah. Sehingga jelas ini anaknya si fulan. Anaknya si fulan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ya sudah ya. Jadi sudah lengkap semua. Jadi wanita yang menopause 1, yang kedua wanita yang masih kecil belum haid. Yang ketiga wanita hamil. Kita sudah sebutkan yang keempat tadi di surah Al-Baqarah, wanita yang apa? Yang masih haid. Ya. Yang masih haid. Ya. Kan tadi sudah tidak menopause. Satunya, yang kedua belum. Yang ketiga hamil. Yang keempat sedang haid. Ya, sedang haid. Maksudnya masih jalan haidnya. Masih jalan haidnya. Baik. Maka ini iddahnya berapa? 3 kali haid. 3 kali haid. Ini haid pertama setelah dicerai. Ya. Cerai talak sunnah. Apa syaratnya? Kemarin kita sebutkan. Talak sunnah. Berapa syaratnya? Nih. Terus gitu. Lupa ini.
Disebutkan di tafsir. Yang pertama, dicerai pada masa suci. Yang kedua, masa suci tersebut dia belum berhubungan dengan istrinya. Ini talak sunnah. Ya, kapan dicerai ketika haid? Bid'ah. Kapan dicerai di masa suci tapi sudah pernah bercampur? Maka bid'ah juga. Ini subhanallah penjagaan syariat. Ya, penjagaan syariat. Baik. Nah, jangan sampai di masa suci dia sudah sudah campur, ternyata hamil, ya, maka berpindah iddahnya. Ya, bukan lagi 3 kali haid. Kapan hamil berarti berpindah menjadi dari iddah 3 kali haid menjadi melahirkan. Nah, itu. Jadi hati-hati ya. Ini talak sunnah dan talak bid'ah sudah kita jelaskan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menutup, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya dari urusannya yusran, kemudahan. Ya, kemudahan. Yusran juga datang dalam bentuk nakirah dalam susunan syarat. Ya. Tidak dibatasi kemudahan, umum, cakup. Ya, semua bentuk kemudahan. Baik. Itu syaratnya apa? Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 3 ya keutamaan takwa di sini. 5 totalnya nanti. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga ini, yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya perhatikan. Wa may yattaqillaha wa may yakhafillaha. Majazum. Jadi alifnya dibuang karena alif bertemu dengan fa. Dia huruf illah dibuang, fa-nya yang tinggal. Wa may yakhafillaha fayanfudhu atau fayanfudhu ahkamahu. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia melaksanakan hukum-hukumnya, dia menerapkan hukum-hukum Allah, maka yaj'al lahu min amrihi yusran fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan jadikan untuknya dari urusannya itu kemudahan di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ya, ini keutamaan takwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Itulah amrullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kalian. Ya, amrullah, al-amru ada berapa? Al-amru ada dua. Ya. Ada amrun kauni, ada amrun syar'i. Ya, ada perintah kauni, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada amrun syar'i, yaitu perintah dan larangan dalam syariat. Di sini amar apa ini maksud? Kauni atau syar'i? Amr syar'i. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kalian. Baik. Perhatikan tafsirnya, ai dzalikal ladzi dzukira min amri talaqi wal iddati amrullahi alladzi anzalahu ilaikum ayyuhan nasu lita'malu bihi. Yang demikian itu yang disebutkan sebelumnya berupa ya pembahasan tentang talak, iddah. Ya, bagaimana hukum ketika kita cerai istri kita ya di ayat yang pertama. Tidak boleh kita usir, tidak boleh mereka pergi sendiri dari rumahnya. Statusnya masih istri kita dan yang lainnya. Hukum cerai, talak dan iddah itu adalah amrullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kalian, wahai sekalian manusia. Tujuannya apa? Lita'malu bihi, agar kalian beramal dengannya. Agar kalian beramal dengannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Ini yang keempat. Keutamaan yang keempat, takwa. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Jadi kan tafsirnya ay wa may yakhafillaha fayattaqihi ya bijtinabi ma'asihi wa ada'i faraidhihi. Para siapa yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepadanya dengan menjauhi maksiat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka apa balasannya? Yamhu anhu dzunubahu. Allah akan hapuskan darinya dosa-dosanya. 1. Wa yu'zim lahu ajra ay wa yujzil lahu thawaba fil akhirah wa yudkhilhul jannata. Dan Allah akan curahkan untuknya pahala di negeri akhirat dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga.
Dan ini takwa dengan sorga itu tidak bisa dipisah ya. Takwa sorga itu jelas. Antum bisa lihat dalam Al-Quran. Ya, yang paling dekat di surah apa? Surah Amma yatasa'alun. An-Naba. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba ataraba. Ya, dapat kawaib bidadari yang montok. Ya. Amin. Di mana dapat bidadari? Dalam surga. Untuk siapa ini? Inna lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan memberikan dia pahala yang sangat besar. Di sini tafsirkan apa? Wa yudkhiluhul jannata, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini sama dengan ayat di surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 golongan manusia, ya, amalan-amalan soleh. Ingat ayatnya? Halaman pertama di juz berapa itu? Ya, di antaranya itu apa ayatnya? Rizki? Innal muslimina wal muslimat. Nah, itu ada 10 ya. Apa akhirnya? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah telah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan. Yang sama. Yukaffir anhu sayyiati. Wa ajran 'aziman, dan pahala yang sangat besar. Antum buka di tafsir Ibnu Katsir, itu disebutkan di antara penafsirannya, ajran 'aziman adalah surga. Bukan sekedar pahala, tapi ya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tafsirkan sama. Ini. Wa yujzilahu thawaba fil akhirah wa yudkhilhul jannata. Ini 5 keutamaan takwa disebutkan sini ya. Ya, ini sudah bisa jadi satu ceramah ini. Kalau kalian latihan ceramah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kemudian wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. 5. Ya, dan jangan lupa yang kelima ini, wa yu'dhim lahu ajra, bukan sekedar pahala yang sangat besar, tapi surga. Langsung sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang bertakwa itu surga. Jadi banyak tempat ya, banyak tempat. Ya cukup dulu. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ayat yang ke-6. Ya, sekian. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.